bertemu lagi dengan saya Farda di channel Isnita Husnul Fardani. Nah, saya akan melanjutkan tentang keseruan ketika kami berproses dalam pendidikan rumah untuk anak usia dini. Anak saya usianya sekarang 5 tahun 10 bulan, artinya menuju 6 tahun. Dan keseruan atau peluang HS yang menarik yang biasanya kita alami bagi para praktisi HS adalah tentang keunggulannya dalam hal fleksibilitas. Artinya bagi saya sendiri, kan lulusan dari sistem pendidikan persekolahan, biasanya kesehariannya terjebak dengan rutinitas habis bangun tidur, ngerjain PR, sholat, lanjut sarapan dan berangkat sekolah. Kemudian baru ketemu sore, bahkan malam jika ada les tambahan seperti itu. Tapi bagi proses pendidikan rumah, anak bisa dipastikan 24 jam, 7 hari sepekan itu bersama dengan orang tuanya. Apalagi anak usia dini yang masih keterlekatannya itu masih sangat besar. Ketergantungannya secara attachment, secara emosi, kebutuhannya memang sangat besar dengan figur-figur rasa aman, yaitu terutama ibu. Dan artinya fleksibilitas dalam penggunaan metode belajar, sumber belajar, waktu belajar itu sangat tergantung dengan keseharian anak dan ibunya blended menjadi satu dalam hari itu juga. Keseharian mereka ya belajar juga, dan belajar itu juga adalah proses pendidikan mereka melalui hari-hari bersama dengan orang tua. Seperti contohnya ketika anak saya belajar mulai menampilkan motorik halus. Prinsipnya adalah menggunakan fasilitas atau resource yang ada di rumah tanpa harus mengada-ada atau menunggu semua harus ada atau memaksakan diri untuk mengada-adakan. Jadi pakai yang ada di rumah saja. Contoh paling sederhana, ketika anak saya latihan memotong tempe, maka anak bisa tahu apa itu tempe. Tempe itu terbuat dari apa? Manfaat tempe bisa dimasak untuk apa saja, Umi? Nah, itu adalah proses belajar, apalagi ditambah dengan dialog-dialog yang dekat antara orang tua dengan anak, itu akan sangat memudahkan sekali proses pembelajaran dan pemahaman anak. Dan orang tua lebih dituntut untuk belajar bagaimana skill memfasilitatori atau menjadi pendamping yang memberdayakan. Jadi orang tua tuh kalau yang orang tua HS itu tidak sibuk menjadi seorang pengajar atau seorang guru, tapi lebih pada semacam mentor, coach atau pendamping ajar yang memantik rasa ingin tahu anak tanpa harus selalu menggerojoki anak itu dengan banyak ilmu pengetahuan. Tidak, kami lebih sibuk untuk banyak bertanya karena memantik rasa penasaran anak sehingga goalnya itu tercapai, yaitu anak mampu mengakses cara belajarnya, sumber belajarnya sendiri tanpa harus sering bergantung dengan orang tua. Nah, seperti itu. Hal menarik lainnya dalam homeschooling itu adalah keseruan dengan anak yang bisa jalan-jalan setiap saat tanpa harus rigid tergantung dengan jadwal belajar atau jadwal sekolah ya. Dan kita bisa melakukan outing atau field trip kemanapun, dan itu bisa dibuat tema ajar yang sama dan sejalan sehingga orang tua dan anak itu bisa proses belajar bersama-sama dan merasa nyaman. Bahkan dalam suatu kesempatan itu kita bisa menggunakan sumber daya lingkungan. Contohnya kayak kita belajar ke makam Sunan Giri. Anak akhirnya belajar bahwa di sekitar kita itu banyak media atau sumber belajar yang sifatnya kearifan lokal loh nak. Tanpa harus kita jauh-jauh melancong kemana yang mungkin menghabiskan biaya, kemudian menghabiskan dana. Jadi prinsip belajar bersama itu dibuat sangat menyenangkan, happy antara orang tua dan anak. Nah, untuk selanjutnya simak video tentang keseruan HS lainnya. Dadah!